Pemirsa, cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Di Makassar, Sulawesi Selatan, hujan lebat membuat banjir tak kunjung surut. Sementara di Majene, Sulawesi Barat, angin kencang membuat kapal gagal bersandar. Cuaca buruk selama beberapa hari terakhir terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Di Makassar, Sulawesi Selatan, banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah ini. Ketinggian banjir bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter hingga membuat akses jalan tidak bisa dilalui. Untuk membantu warga, petugas menurunkan perahu karet untuk mengangkut warga beraktivitas. Cuaca buruk juga terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Curah hujan tinggi menyebabkan tanah longsor hingga menutup akses jalan Poros Malino. 3 orang tewas akibat tertimpa longsor, sementara petugas menurunkan alat berat untuk mengevakuasi material longsor yang menutup jalan raya. Selain longsor, sejumlah jalan ambles juga terjadi di Poros Entrekang, Toraja, bahkan beberapa di antaranya membuat separuh badan jalan miring hingga tak bisa dilalui kendaraan. Banyaknya jalan berlubang juga membuat kendaraan yang melintasi jalur ini mengalami kecelakaan. Akibatnya sejumlah mobil, baik yang menuju ke Toraja maupun ke Makassar, terjebak. Sebuah kapal gagal bersandar di sebuah dermaga di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Angin kencang dan gelombang yang tinggi membuat warga berjibaku menarik kapal ke pinggir dermaga. Cuaca buruk yang melanda sejak hari Jumat lalu membuat kapal gagal bersandar dan ratusan rumah di pesisir diterjang gelombang dengan ketinggian 3 hingga 4 meter. Gelombang dahsyat juga menerjang kawasan pesisir Pasar Wameo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Hal itu membuat puluhan warung dan rumah warga di pesisir pantai porak-poranda. Petugas dibantu warga turun ke lapangan untuk membersihkan puing-puing bangunan. Angin kencang dan cuaca buruk melanda wilayah ini sejak hari Sabtu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Daerah mana saja yang harus waspada terhadap cuaca ekstrim dan bagaimana mitigasi dan penanganannya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, Kepala Basarnas RI Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi, dan Wali Kota Makassar Dani Pomanto. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Guswanto terlebih dahulu. Pak Guswanto, cuaca buruk atau cuaca ekstrim yang melanda Indonesia saat ini apakah sudah mencapai puncaknya atau masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan? Baik, Uci. Kalau kita lihat dari perakiraan BMKG dan fenomena yang terjadi, ini masih diperkirakan akan berlangsung sampai kira-kira tanggal 6 Januari. Namun wilayahnya yang akan berubah seiring dengan dinamika atmosfer. Bagaimana dengan di wilayah Makassar, Pak? Ini kan cukup parah, mengakibatkan banjir yang merendam hingga lebih dari 3.000 rumah. Apakah masih akan terus terjadi hingga 6 Januari? Untuk di Makassar sendiri, kalau kita perakirakan, itu masih akan berlangsung sampai 7 hari sepekan ke depan ya, dari sekarang ya. Artinya ada 3 cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai. Yang pertama yaitu tentang hujan lebat, yang nanti dampaknya pasti mulai banjir, genangan air, kalau di berlereng dia bisa longsor. Kemudian yang kedua yaitu banjir rob ya. Banjir rob ini sudah kita lihat sejak beberapa hari yang lalu ya. Nah, tinggal kita melihat untuk Sulawesi Selatan itu sudah berjalan sejak tanggal 23. Kemudian untuk yang terakhir yaitu angin kencang. Angin kencang ini angin dengan kecepatan sekitar 45 km per jam ya, atau sekitar lebih dari 22 knot ya kira-kira. Itu yang perlu diwaspadai. Dan walaupun ada dampak turun, kalau pada 3 hari yang lalu itu untuk Makassar dalam posisi siaga, saat ini turun menjadi waspada. Namun potensi curah hujannya masih dalam posisi sedang hingga lebat. Baik, saya ke Pak Dani Pomanto. Pak Dani, seperti apa Pak kondisi penanganan warga yang terdampak banjir di sana? Ya, alhamdulillah penanganan berlangsung dengan sangat baik. Koordinasi dengan Basarnas dan TNI Polri beserta relawan itu terkoordinasi dengan baik. Kami punya command center sendiri untuk monitor seluruh bencana di Makassar, baik itu bencana rob karena kita mengalami pasang tertinggi ya 1,4 meter di aplikasi yang
kami monitor. Kebetulan kami juga sudah memberikan early warning system sebelumnya, ya bersamaan dengan apa yang disampaikan oleh BMKG, sehingga persiapan-persiapan kita cukup baik. Walaupun seperti itu, bertemunya antara banjir rob dan curah hujan yang tinggi serta angin, ini membuat banyak daerah yang tidak pernah banjir itu menjadi lautan air, ya. Apalagi ada pembangunan beberapa bangunan baru yang menyebabkan penghambatan terhadap air. Dan memang di Makassar lebih kepada banjir limpahan dari wilayah lain. Kenapa? Karena pada saat naik itu justru pada saat hujan berhenti. Pada saat hujan berhenti justru air pada naik. Nah, ini berarti bahwa limpahan dari daerah-daerah hulu masuk ke Makassar. Terutama ada beberapa hambatan yang baru dalam pembangunan baru terhadap alur-alur air menuju ke laut. Demikian, Mbak. Jadi Anda melihat bahwa ini tidak hanya sekedar akibat cuaca yang ekstrim, tapi juga ada faktor-faktor lain begitu yang mengakibatkan banjir sebesar ini di wilayah Makassar. Iya, sebenarnya persoalan ini sebenarnya bukan murni persoalan banjir, karena daerah-daerah yang tergenang itu ada daerah-daerah memang tempat air yang kemudian secara ketata ruangan diberi izin membangun rumah di situ. Ya, sehingga saya tadi menghimbau kepada seluruh masyarakat sebagai pelajaran jangan membeli rumah di tempat air. Nah, akhirnya kan disimpulkan sebagai banjir. Padahal sebenarnya daerah itu adalah daerah kantong air yang memang dari dulu kantong air. Nah, sehingga kalau misalnya curah hujan tinggi apalagi bertemu dengan rob, tentunya airnya akan ke situ. Dan dua tempat inilah yang dengan sumbangsi sungai-sungai, baik Sungai Talo maupun Sungai Birinjena, inilah yang selalu mengalami hal yang sama. Tapi kali ini cukup parah karena banyak daerah-daerah yang tidak pernah mengalami banjir, kali ini banjir. Kali ini banjir. Baik, saya ke Pak Henry. Pak Henry, bagaimana penanganan warga Pak di sana? Apakah sudah dievakuasi semuanya yang terdampak banjir? Ya, terima kasih Mbak. Saya sangat mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota yang sudah mengkoordinasikan setiap potensi SAR yang ada di Kota Makassar khususnya. Dan saya ada kontak langsung juga kepada Kepala Kantor SAR Makassar yang sangat baik. SAR gabungan di Provinsi Sulawesi Selatan ini, khususnya di Kota Makassar ini terkoordinasi dengan baik, dan jumlah yang dievakuasi sudah lebih dari 670 atau sekitar 300-an kepala keluarga. Dan saya melihat fenomena yang ada di Makassar ini bagusnya komunikasi atau pemberitahuan early warning pemerintah daerah dan juga dari BMKG ini mereka sudah menyadari itu, sehingga dalam proses mengevakuasi dan juga proses dalam pemberian bantuan penyelamatan mereka ini terkoordinasi dengan baik dan terselenggara dengan lancar. Demikian, Mbak. Pak Henry, ini kan warga yang dievakuasi kemudian ditempatkan di titik-titik pengungsian. Lalu bagaimana distribusi makanan begitu bagi mereka, karena banyak jalan yang terpaksa harus ditutup karena terendam banjir? Ya, saya jelaskan lagi. Di sinilah fungsi Basarnas perlu saya jelaskan, bahwa Basarnas ini tugasnya yaitu mencari dan menyelamatkan, mengevakuasi dan sebagainya. Nah, setelah mereka dievakuasi, kemudian kita kan punya koordinasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah tentu sudah menyiapkan. Disinilah mulai peran dari BPBD atau penanggulangan bencana daerah memfungsikan tugasnya, mengkoordinasikan orang yang dievakuasi. Biasanya dipilih ini mereka di daerah-daerah itu sudah memiliki kantong-kantong di mana bila terjadi seperti banjir atau gempa, biasanya sekolah atau mungkin balai desa atau balai kecamatan itu digunakan untuk mengungsi. Dan disitulah mulai tugas dari BPBD memberikan istilahnya support makanan, selimut dan sebagainya. Kami yang dari Basarnas khususnya setiap hari
harus standby memberikan bantuan panggilan-panggilan dalam kondisi kedaruratan. Demikian Mbak, saya menjelaskan. Baik, saya ke Pak Guswanto lagi. Pak Guswanto, ini kan cuaca buruk tidak hanya terjadi di wilayah Makassar, tapi hampir merata di seluruh Indonesia. Tidak hanya banjir, namun juga ada gelombang tinggi dan juga angin kencang. Seperti kita lihat di Pulau Karimun Jawa, di mana banyak wisatawan terjebak di sana. Apakah ini masih akan terjadi sampai awal tahun depan? Iya, betul Mbak Uci. Ini fenomena ini kan akibat dari peningkatan monsun Asia yang intensif, terus kemudian adanya intensifikasi seruakan dingin dari dataran Tibet, dan termasuk juga adanya pusat tekanan rendah di beberapa wilayah di Indonesia. Dan ini kalau kita lihat perakiraan BMKG dan fenomena cuaca ekstrim tadi, ini masih konsisten sampai yang saya sebutkan tadi, tanggal 3 sampai tanggal 6. Hanya waktunya atau daerahnya yang nanti akan silih berganti. Misalkan seperti hari ini kita pantau Jawa Barat itu aman, tapi Jawa Tengah sebenarnya tidak, Jawa Timur juga tidak. Nah, inilah yang perlu kita berikan, bahwa cuaca ini perubahannya sangat begitu cepat ya. Jadi tidak bisa menunggu hari, kadang-kadang dalam hitungan jam sudah berubah. Sekali lagi, potensi ini masih muncul kira-kira sampai tanggal 3 atau 6 Januari. Pak, ini sebentar lagi kan pergantian tahun begitu. Tentunya banyak warga yang ingin memanfaatkan malam pergantian tahun ini untuk berlibur dan sebagainya. Apa yang Anda berikan begitu terkait dengan bagaimana warga dan juga mungkin panitia penyelenggara acara terkait dengan cuaca buruk, tamu juga masih ingin berlibur dan juga mengadakan acara di tahun baru? Baik, yang bisa kami berikan dari BMKG yaitu bahwa acara untuk tahun baru silahkan dilakukan sesuai dengan kebutuhannya, namun kan cuaca juga tidak bisa dikompromikan. Artinya kita yang harus menyesuaikan sebagai masyarakat. Misalkan kalau bisa dilakukan di pagi hari, lakukan pagi hari. Kalau lakukan siang hari, di mana cuaca bisa kita lihat perkembangannya dari perakiraan yang kami berikan. Kemudian juga tidak terlalu memaksakan, misalkan saya ingin berlibur di pantai, padahal pantai itu saat ini kita sampaikan muncul gelombang tinggi. Nah itu jangan dipaksakan. Kemudian juga ada masyarakat yang ingin menyeberang, sedangkan dari KSOP dinyatakan bahwa saat ini tinggi gelombang di penyeberangan sangat cukup tinggi, jadi tidak perlu harus berjalan, dan itu harus dipatuhi, tidak boleh melanggar peraturan yang terjadi, karena kalau alam itu sulit untuk melawannya atau mengaturnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, saya ke Pak Dhani. Pak Dhani, bagaimana Pak terkait dengan distribusi logistik untuk warga yang terdampak banjir di wilayah Makassar? Apa yang paling dibutuhkan oleh mereka? Saya kira memang ada beberapa karakter pengungsi yang kita harus segera bantu. Pertama, anak bayi. Nah, anak bayi itu memang kit bayi itu sudah disiapkan oleh BPBD atas tentunya bantuan pemerintah pusat, itu sudah disiapkan. Kemudian orang tua. Nah, orang tua itu juga sudah ada kit-kitnya. Kemudian orang sakit memang kita pisahkan. Seperti kemarin kami evakuasi orang meninggal di tengah banjir, tapi bukan karena banjir, dan orang melahirkan serta orang sakit, ibu-ibu orang-orang tua yang sakit. Nah, memang kalau makanan kami memang sudah berbagi, di samping dinas sosial kami sudah punya sistem dapur umum ya, termasuk beberapa dapur umum yang baru kami adakan. Juga kami punya sistem semua SKPD itu punya tugas masing-masing dengan mempersiapkan makanan jadi, ya makanan jadi, bukan makanan dimasak di tempat, tapi makanan jadi. Sistem distribusi kita tentunya lewat TNI Polri, Basarnas, kemudian teman-teman RT RW, sampai RT RW pun bergerak semua dengan relawan-relawan. Dan ini memang sudah bagian yang, apalagi kami sudah hampir 1.000 orang sudah dilatih oleh Basarnas Sulawesi Selatan. Jadi kami sudah punya banyak relawan-relawan yang sudah terlatih. Kami target 5.000 Pak Jenderal. Terima kasih bantuan Basarnas. Sehingga kami sudah punya cukup banyak relawan, mulai distribusi dan bantuan perahu karet pun kami sudah adakan perahu karet tahun kemarin, tahun ini tambahan bantuan ada 4, tapi lewat Marinir, kemudian Brimob dan semua TNI Polri itu betul-betul membantu. Nah, sehingga walaupun coveragenya kali ini cukup besar, tetapi alhamdulillah justru
menguji kekompakan TNI Polri, pemerintah kota, Basarnas, seluruhnya bersatu padu untuk membantu masyarakat. Ya. Baik, saya ke Pak Henry. Pak Henry, apakah saat ini masih ada begitu wilayah di Sulawesi Selatan yang terisolasi begitu, mengingat banyak jalan yang terputus akibat banjir? Ya, terima kasih. Menurut laporan dari Kepala Kantor SAR di Makassar, ya memang dalam kondisi seperti itu tentu masih banyak daerah terisolasi, Mbak ya. Tapi yang terpenting yang perlu kita fokus di dalam soal search and rescue atau pemberian pertolongan dan penyelamatan ini, kita adanya panggilan, Mbak. Nah ini yang kita agak sulit ya. Panggilan itu melalui apa? Ini yang kadang-kadang masyarakat sendiri belum bisa menggunakan akses yang kita punya ya. Sebetulnya tinggal kontak 115 itu kontak itu bisa, atau melalui pemangku daerah ya, misalnya di kampungnya seperti itu memberikan report kepada kami dan kita akan datang. Demikian. Kalau masalah lokasi di mana daerah terisolir, saya kira setiap ada banjir hampir semuanya terisolir. Hanya bagaimana kita mengetahui orang-orang yang bisa yang membutuhkan segera untuk evakuasi itu, yang sedikit kendala ada di situ, Mbak. Jadi bukan kami tidak siap, tetapi karena terputusnya komunikasi antara si korban ini dengan yang kita, demikian. Itu yang membuat kita sulit di daerah-daerah tersebut. Bahkan kemungkinan mereka juga tidak mau dievakuasi karena mereka tahu ya biasanya penduduk baik ini terjadi banyak di daerah Kalimantan dan juga mungkin di Sulawesi juga, yang dia tahu bahwa ini segera akan turun, mereka enggan untuk meninggalkan, demikian. Nah kita beri bantuan dan kita selalu standby untuk kapan dia untuk bisa dievakuasi. Itu kendala yang kita hadapi mana daerah-daerah yang terisolir itu, Mbak. Baik, kita berharap kondisi di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar dapat lebih baik dan juga seluruh warga bisa mendapatkan bantuan dan juga kembali ke rumah mereka jika banjirnya sudah surut. Terima kasih Bapak-bapak, ada Pak Henry, Pak Guswanto dan juga Pak Dani Pomanto sudah bergabung bersama kami di Ani Sore.